Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panitia Asmiha ke-30 atas invitasinya. Kali ini saya akan membawakan tentang surgical consideration in adult sciatic heart disease with RVOT obstruction. Jadi definisi daripada adult sciatic heart disease with RVOT obstruction yang kita akan bicarakan ini adalah tentunya pasien-pasien yang di atas 18 tahun dengan RVOT obstruction di level subinfundibular atau sering kita sebut dengan double chamber right ventricle, dapat pula berupa stenosis di infundibular, valvar maupun supravalvar. Sering pula disertai dengan adanya VSD seperti pada tetralogi ovalo ataupun juga bisa terdapat MAPCAS. Tidak jarang juga ada kadang-kadang dengan pasien supravalvar pulmonary stenosis dia dengan sindrom William-Burren, Noonan ataupun Alagille, dan juga ada yang disertai dengan airway problem. Sehingga untuk gampangnya, untuk mudahnya kita akan akan diskusi perihal RVOT obstruction pada adult congenital heart disease diwakili oleh populasi TOF ataupun DOROF dengan PS. Secara umum nanti akan terbagi dua bagian besar, yaitu berupa preoperative population, jadi sebelum repair TOF, dan satu lagi adalah postoperative population, di mana pasien-pasien tersebut sudah sebelumnya dilakukan tetralogy of valve repair. Pada populasi preoperative population ini data-datanya itu sangat sedikit, informasi sedikit baik jurnal maupun penelitian-penelitian lainnya. Bahkan pada European Society of Cardiology sendiri itu tidak ada guidelines perihal adult tetralogy of valve repair. Yang ada hanya guidelines tentang post operasi tetralogy of valve. Jadi kita akan menggunakan algoritma yang dianut di harapan kita di panduan praktik klinisnya, di mana diagnostik tool yang digunakan secara rutin adalah X-ray, EKG, Echo, ya, di mana di sini masuk dalam kategori di atas usia 4 bulan, ya. Nanti di sini kita akan memerlukan beberapa additional diagnostic tool berupa CAT ataupun MSCT kalau populasinya diduga ada MAPCAS, ya, misalnya pada tetralogy of valve tapi saturasinya bagus, ya di atas misalnya di atas 80%, ya, itu kita patut curigai adanya MAPCAS. Atau apabila terdapat LV dysfunction pada echo, maka dianjurkan untuk dilanjutkan pemeriksaan dengan MRI ataupun kateterisasi. Apabila terdapat riwayat sakit kepala ataupun cerebrovascular disease seperti stroke, ya, nah itu sangat dianjurkan untuk dilakukan CT scan untuk evaluasi kondisi terakhirnya gimana. Ya, jadi ada beberapa potensial masalah pada adult tetralogy of valve dan beberapa rekomendasinya kita akan bahas satu persatu. Untuk dua pertama yaitu hubungannya dengan small pulmonary artery dan juga MAPCAS. Di sini akan terdapat 3 kondisi. Sebelum itu tentu harus dilakukan pemeriksaan kateterisasi, itu suatu keharusan karena di situ kita akan bisa melihat aliran daripada darah ke arteri pulmonalis sampai kepada arborisasinya, apakah lengkap ataukah tidak. Sementara MSCT itu hanya sebagai pelengkap. Kadang-kadang kita menggunakan MSCT untuk melihat hubungan daripada MAPCAS dengan airway. Jadi ada 3 skenario di sini. Pertama adalah apabila natif PA-nya lengkap, ya, tapi kecil dia, lengkap arborisasinya. Nah, ada pula MAPCAS-nya, maka disarankan, dianjurkan intervensinya berupa blaloktomasan, bisa dengan ligasi MAPCAS pada taraf tersebut, atau sebelum operasi BT shunt, MAPCAS-nya diembolisasi dulu, ya, itu boleh begitu. Atau pada populasi kedua, apabila natif PA-nya kecil, tapi ada segmen yang tidak diperdarahi oleh natif PA atau tidak komplit arborisasinya. Nah, pada segmen yang tidak komplit tersebut, bisa-bisa dia itu di-feeding oleh MAPCAS. Nah, ini MAPCAS tidak dapat sepenuhnya di ligasi ataupun di embolisasi, melainkan sedapat mungkin kalau bisa itu MAPCAS-nya di univokalisasi. Namun, apabila sulit karena ini pasiennya pasien gede, pasien besar, maka pertama sekali dilakukan BT shunt dulu dengan membiarkan MAPCAS-nya. Nanti setelah arteri pulmonalisnya gede, pada saat mau operasi complete repair, maka MAPCAS-nya bisa dilakukan embolisasi. Nah, pada populasi ketiga, di mana natif PA-nya kecil, tapi di sisi lain MAPCAS-nya dominan, besar, gitu. Nah, ini kita asumsikan bahwasanya sudah terjadi pulmonary hypertension.
Tidak mungkin itu mapcast di univokalisasi lalu dilakukan total koreksi, maka itu potensial FV failure nantinya. Ya, jadi ini pada populasi ini sangat dianjurkan untuk konservatif, tidak dilakukan apa-apa. Lalu ketiga dan keempat adalah berkaitan dengan ventricle, baik ventricle kiri maupun ventricle kanan. Untuk LV function ini dianjurkan untuk dilakukan kateterisasi ataupun MRI, di mana di situ nilai-nilai yang dipegang adalah LVEDP di atas 15 mm Hg ataupun ejection fraction di bawah 40%. Ini direkomendasikan untuk dilakukan BTT shunt. Nah, bagaimana kalau RV fungsi yang jelek? Karena ini fibrosis yang lama ya, itu juga dilakukan BTT shunt dahulu. Diharapkan nantinya setelah saturasi membaik, kedua fungsi ventricle itu akan lebih baik sehingga bisa kuat untuk menerima TOF repair. Nah, prolong polycythemia ataupun trombositopenia itu akibat daripada kualitas darah yang tidak bagus ya, karena dia tinggi HB-nya ataupun bisa rendah trombositnya. Di sini akan meningkatkan resiko pada perdarahan, baik pada saat surgery ataupun post-operatif bisa terjadi intracranial bleeding. Pre-op juga bisa akan terjadi abses karena selajis dia darahnya. Jadi perfusi ke otak berkurang, bisa menyebabkan abses cerebri. Jadi potensial terjadi intracranial bleeding, bisa juga stroke, ya. Nah, jadi selain itu nantinya pos operasi karena HB rendah, pos operasi HB-nya menjadi rendah, itu akan sangat-sangat dibutuhkan banyak inotropik. Belum lagi adanya mapcast ya. Jadi kebutuhan akan inotropik akan tinggi. Jadi ada suatu kemungkinan apakah plebotomi akan membawa kebaikan untuk operasi nantinya. Itu kita coba teliti di unit kita di bedah jantung anak pada tahun kita coba kumpulkan ya tahun lalu. Jadi dari Januari 2015 sampai Juni 2020 terhadap 806 pasien kita ya. Di sini terlihat bahwasannya populasi di atas 18 tahun itu kebanyakan HB-nya itu paling tinggi di atas 19 ya. Dan kemudian hematrokritnya juga paling tinggi di antara populasi lainnya. Sehingga ini signifikan terjadi perdarahan. Kita buat cut off point-nya itu apabila pada populasi di atas 16,75 itu signifikan terjadi post operative bleeding dan juga hematokritnya di atas 51,2. Nah, bagaimana dengan dari guideline dari European Society of Cardiology? Jadi memang di sini mereka tidak membahas pre-op ya, tapi pada key message-nya di halaman-halaman terakhir itu disebutkan bahwa cyanotic pasien pasien itu umumnya akan terjadi multisystem disorder sehingga akan meningkatkan resiko baik itu bleeding maupun masalah thrombotic complication ya, pembekuan darah ya. Jadi bermasalah bisa perdarahan. Nah, rutin plebotomi itu harus dihindarin karena akan meningkatkan resiko defisiensi besi, anemia defisiensi besi, dan juga cerebrovascular complication. Sementara untuk plebotomi itu hanya dianjurkan pada hyperviscosity symptom seperti orang apabila sering terjadi stroke, frequent stroke gitu ya, itu direkomendasikan untuk dilakukan plebotomi. Sementara untuk yang tanpa ada hyperviscosity symptom itu tidak dianjurkan. Nah, yang terakhir adalah apabila terjadi cerebrovascular disease sebelumnya, stroke ataupun abses, maka ini harus diselesaikan masalah ini 3 bulan sebelum tetralogy ovalo repair. Ya. Nah, coba kita bandingkan kepada beberapa center yang memiliki ini ya report ya pre-op adult tetralogy ovalo repair ya. Pertama adalah di 2019 itu di India. Di situ ada di sini coba kita summarize ya, dari India itu ada 40 pasien dilakukan penelitian selama 6,5 tahun ya. Satu lagi dari Pakistan itu tahun 2016 itu 2 tahun tapi populasinya cukup banyak, 80 pasien adult tetralogy ovalo ya. Kita dari Januari 2015 sampai Oktober 2021 itu ada 68 pasien. Nah, Mayo Clinic di USA itu 10 tahun hanya ada 3 ya. Nah,
Di situ rata umurnya ini 26 tahun di India, 21 tahun Pakistan, dan Indonesia lebih kurang sama ya. Tapi di sini tampak bahwasannya ICU time di harapan kita tuh lebih lebih cepat ya, lebih singkat. Begitu juga hospital stay-nya kita 8 hari, ini ya 9 hari. Sementara Pakistan tidak ada datanya di situ ditampilkan. Dan mortalitas kita juga cukup baik ya, 4% dibandingkan yang lainnya. Memang USA ini lebih rendah, hanya 0, tapi dia pada 3 pasien. Morbiditasnya, morbidity yang dimaksud di sini adalah low cardiac output syndrome, aritmia, pleural effusion, ataupun bleeding yang membutuhkan reoperasi, redo. Nah, morbidity-nya di India ini tidak disebutkan di sini, tapi pada Pakistan ini ada terdapat 28,8%. Ya, utamanya sering itu adalah aritmia dan low cardiac output syndrome. Kita ada di 23%, terutamanya di perdarahan dan aritmia. Nah, ini secara lebih detail lagi di harapan kita dapat dilihat beberapa populasi lainnya. Tadi ini yang kita bahas ya, tetralogy of Fallot repair. Nah, ketika dibagi lagi menjadi tanpa transannular patch ataupun dengan transannular patch, yang dengan transannular patch itu ada 40 kasus, tanpa transannular patch itu ada 28 kasus. Di sini tampak bahwasannya tanpa transannular patch itu lebih superior hasilnya. Lebih singkat length hospital stay-nya, dan juga mortalitasnya lebih rendah 3%, dan morbiditasnya juga lebih rendah ya. Sementara di populasi yang di sini adalah populasi daripada redo, pulmonary valve replacement di sini. Ya, di sini ada 6 kasus tadinya itu. Ya, maaf ini agak tertutup. 6 kasus. Nah, di mana 6 kasus itu 0% mortalitasnya, tidak ada yang meninggal ya. Tapi hospital stay-nya cukup lama di sini. Ya. Morbiditasnya juga tidak ada sejauh ini. Nah, untuk adult tetralogy of Fallot repair mortality and morbidity ya. Jadi morbidity-nya kebanyakan di harapan kita itu berupa perdarahan dan aritmia di sini ya. Sementara mortalitas kita ini cukup reasonable, cukup rendah sebenarnya. Ini satu akibat COVID ya, satu akibat COVID itu terjadi tepatnya tahun lalu ya, ini akibat COVID. Sebenarnya udah ekstubasi dia, tapi kebetulan kerabat-perawat kita pula itu ya, jadi sayang sekali akhirnya meninggal karena COVID tersebut. Satu lagi dia karena sudden cardiac death ya, dan satu lagi karena severe LCOS. Nah, kita bahas yang populasi kedua yaitu post operative population. Di sini banyak sekali studi-studinya ya. Di mana ini dapat dimaklumi memang kalau di luar, di Amerika pun di Eropa, late presentation tetralogy of Fallot itu semakin sedikit. Ya. Jadi justru sekarang itu banyak yang kembali. Nah, kalau dilihat itu kalau waktu awal-awal 30 year survival-nya itu dulu itu 77%. Tapi belakangan survival-nya makin meningkat, itu 94,5%. Ya. Sementara angka reoperasi pada populasi dewasa itu lebih kurang 8-30%. Beberapa kemungkinan yang menjadi masalah diantaranya adalah yang paling sering adalah pulmonary regurgitation, aritmia, atau residual peripheral pulmonary stenosis, bisa pula aortic regurgitation ataupun dilatation, ya, bisa residual VSD, bisa LV dysfunction, RV dysfunction, atau tricuspid regurgitation. Nah, ini sangat penting untuk teman-teman ketahui, kardiologi juga, ya, terutama kardiologis. Apabila terdapat aortic dilatation, maka harus dilakukan CT angio, ya, untuk dilihat koronernya dan sebagainya. Kalau aritmia harus dilakukan evaluasi EP, elektrofisiologis, kalau perlu dengan Holter sekalian. Eko apabila terhadap regurgitasi itu harus dilakukan eko. Ya. Kalau terdapat shunt, misalnya ASD ataupun VSD, itu harus dilakukan ekokardiografi untuk menilai banyaknya residual VSD-nya ataupun ASD-nya ataupun lainnya, dan lokasinya. Nah, kalau terjadi ada distal pulmonary stenosis misalnya, itu harus dilakukan CT angio untuk dilihat kemungkinan dipasangnya stent. Kalau ada arteri koronari itu harus CT angio, kalau bahkan bisa dengan kateterisasi jika dibutuhkan. Apabila pada orang dewasa ada comorbidities, itu bisa berupa kegemukan,
diabetes, hipertensi, ataupun COPD itu harus dikonsulkan ke penyakit dalam. Nah, karena ini khusus untuk di operasi redo, maka CT angio itu sangat-sangat diperlukan. Apabila ini kan tetralogy ovalo, pasca tetralogy ovalo, kemungkinan kita akan mengimplantasikan katup baru nantinya. Kita harus tahu itu anatomi RVOT-nya, karena kita nggak mau nantinya ada koroner yang di bawah tempat pemasangan daripada katup buatan, ya bisa-bisa tertekan kalau kita nggak tahu, ya itu bahaya sekali. Ya, jadi untuk pulmonari regurgitasi, manajemennya adalah inti utamanya adalah simptomnya. Kalau dilihat di sini dari awal di sini sampai mild pulmonary regurgitation itu nggak perlu, ini hanya observasi saja. Tapi begitu moderate to severe pulmonary regurgitation, yang dilihat pertama sekali adalah simptom. Ada tidaknya. Begitu ada simptom, maka sangat direkomendasikan untuk pulmonary valve replacement. Nah, kalau ini simptom tidak ada, maka maju kedua ini adalah dilihat. Apabila terdapat dua di antara parameter-parameter berikut ini didapati dari MRI terutamanya. Ya. Nah, apabila tidak juga terpenuhi kriteria ini, maka dilihat adanya takiaritmia. Kalau tidak dipenuhi juga ini baru ada tidaknya residual lesion lainnya seperti residual VSD yang membutuhkan operasi. Kalau tidak ada, observasi saja. Nah, ini ada yang menarik dari grup Mayo Clinic, ya. Di sini dievaluasi adult dengan tetral OG ovalo, ya. Dilihat risk faktornya untuk komplikasi. Ini yang saya sebutkan tadi 3 pasien yang first time TOF repair, ini tidak ada meninggal. Dievaluasi sebanyak 219, rata-rata umurnya 40 tahun, ya. 91% itu adalah pulmonary valve replacement dengan mortalitas 1,4 dengan morbiditas 30%. Menariknya adalah ini, ya. Jadi imaging parameter yang dihubungkan dengan komplikasi. Ya, jadi pertama adalah low ejection fraction, low left ventricle ejection fraction. Di sini signifikan dengan relatif risk-nya 2,7. Begitu juga LV enlargement yang moderate to severe, diikuti dengan right ventricle systolic pressure yang melebihi 1/3 daripada sistemik. Ya, ini juga signifikan. Tricuspid regurgitation, dan terakhir adalah RV systolic dysfunction yang moderate to severe. Ini 5 ini yang komponen utama yang berhubungan dengan komplikasi pasca operasi. Apabila dihubungkan dengan beberapa komponen lainnya di luar daripada kardiak, selain daripada low left ventricle ejection fraction, juga terdapat preoperative liver dysfunction. Ini juga memegang peranan penting. Operasi di atas 48 tahun, kemudian operasi pertamanya di atas 4 tahun, kemudian diabetes mellitus, dan seterusnya. Ya. Nah, apabila multivariable prediction, jadi digabungkan semuanya, maka ada terdapat 5 yang signifikan. Pertama adalah umur operasi saat ini, ya itu signifikan. Lamanya CPB, time, kemudian juga RV systolic dysfunction, diabetes, ini cukup besar ya, meskipun ini p-value-nya tidak begitu, ya. Kemudian history of initial palliative surgery. Nah, pada systemic review yang terakhir, yang ini pada tahun 2019 ini ya, systematic review, di mana tentang pulmonary valve replacement pada pulmonary valve regurgitation pada pasien dewasa yang telah dilakukan tetralogy ovalo repair. Ya, jadi ini suatu meta-analisis, disimpulkan di situ bahwasannya tidak ada satupun yang randomized control trial ataupun cohort studies yang membandingkan antara pulmonary valve replacement ataupun dengan konservatif terapi. Ya, tidak ada pada adult yang telah dilakukan tetralogy ovalo repair. Nggak ada yang baik, nggak yang bagus lah, yang eligible. Tapi yang didapat di situ kesimpulannya adalah setelah pulmonary valve replacement dari 10 cohort studies dari 657 pasien, itu mortalitas di bawah 1% per tahunnya. Yang paling signifikan di sini adalah penurunan daripada RV end diastoliknya, ya, minus 61, dan juga penurunan end diastolik RV-nya minus 37. Tapi tidak ada perubahan daripada RV ejection fraction-nya, meskipun functional statusnya lebih baik.
Take home message-nya tadi sudah disebutkan bahwasannya ini beberapa potensial problem yang patut dicermatin sebelum operasi TOF repair dewasa, ya ini pre-TOF repair. Kemudian juga beberapa imaging parameter yang potensial menimbulkan komplikasi preoperatif maupun postoperatif TOF. Dan yang terakhir adalah bagaimana manajemen daripada pulmonary regurgitation setelah TOF repair untuk dilakukan pulmonary valve replacement. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.